What's up? It's Queen! So guys, di video ini aku mau ngasih unjuk 4 cara style pakai hoodie part 4. Ini video 4 cara style pertama yang udah nyampe part 4 loh. Hebat juga hoodie. Plus saya kehabisan ide. Di video part 1, part 2, sama part 3 kan semuanya pakai hoodie yang warnanya kalem. Abu muda, krem, sama hitam. Hitam sama abunya basic color. Nah di part 4 ini kita pakai hoodie yang warnanya ngejreng. Warna kuning mustard. Ini hoodie local brand, Antidot Studios. Dan semua detail item sama link item lainnya yang aku pakai ada di description box. Markimol! Oke, look yang pertama. Kita mulai dari look yang paling simple. Bawahannya pakai celana pendek warna putih ivory dengan detail warna hijau di drawstringnya sama di logo sebelah kiri. Ini celana local brand Celsius. Footwearnya pakai plimsoll warna hitam. Ini sepatu local brand Hayden Heritage Vantage Resistant S. Sama pakai kaos kaki warna merah dan abu. Ada detail warna hitamnya juga. Ini juga kaos kaki local brand Muska. Ini semuanya local brand ya. Local brand, local brand, local brand, local brand. Jadi di look pertama ini kita bermain color match. Karena di hoodie-nya ada detail tag warna merah. Jadi aku color match sama warna merah di kaos kakinya. Terus aku pilih celana yang ada detail warna hijaunya. Karena warna hijau dan warna kuning berteman baik. Ini dua warna yang klop. Dan perpaduan itu berlaku sebesar atau sekecil apapun porsi warnanya. Kayak di sini warna hijaunya kan sebetulnya kecil banget, cuman ada di drawstring sama cuman ada di logo. Tapi it's okay, walaupun porsi warna hijaunya sangat kecil, tetap bisa matching sama warna kuningnya yang porsinya sangat besar. Terus aku pilih celana yang warnanya putih ivory, bukan yang warnanya putih bersih. Karena warna putih ivory atau off-white atau broken white itu basically warna putih yang sedikit kekuningan. Jadi again bisa color match juga sama warna kuning mustard. Plus bisa color match juga sama warna putih ivory atau broken white di sepatu. Di bagian midsole sama tali sepatunya. Dan koordinasi peletakan warnanya. Ini juga salah satu peletakan warna favorit aku, yaitu di selang-seling. Warna merah, putih ivory, warna merah, putih ivory. Jadi selang-seling. Terakhir ini opsional, aku tambahin cap warna hijau biar bisa color match sama warna hijau di celana. Plus matching juga sama warna kuning mustard hoodie-nya. Ini topi local brand original Kazi. Jadi local brand semua nih, head to toe. Lanjut, look yang kedua kita bikin campuran antara street sama preppy. Bawahannya pakai celana jeans yang warnanya antara mid ke dark wash, cuttingnya reguler ke wide leg, terus di bagian leg openingnya ada detail yang asymmetrical, bagian belakangnya lebih panjang, depannya lebih pendek. Ini celana jeans local brand yang sayangnya sudah discontinue, jadi celananya legend. Ini Verve denim, terus atasannya di layer pakai overshirt warna hitam yang cuttingnya super oversize, dan di bagian punggungnya ada detail patch yang super gede. Ini overshirt local brand Antidot Studios, koleksi yang kolaborasi sama saya. Footwearnya pakai sepatu kulit warna cherry red. Ini sepatu Doc Mart 1461 sama pakai kaos kaki warna putih. Ini kaos kakinya Uniqlo. Topinya kita ganti pakai cap warna hitam yang ada detail warna kuningnya. Ini topi Seoul Olympic, belinya di Seoul, Korea. Jadi di look kedua ini permainan warnanya less colorful ya kalau dibanding sama look yang pertama. Di sini lebih banyak main warna akromatik, warna basic yaitu warna hitam. Warna hitamnya mendominasi looknya, warna kuningnya hanya jadi hint doang karena sebagian besar hoodie-nya ketutup sama overshirt. Dan di look ini ada sedikit unsur preppy-nya, kayak tadi aku bilang campuran antara street sama preppy, terutama karena pakai sepatu kulit instead of pakai sneakers. Dimana look ini bisa banget kalau mau dipakein sneakers. Terus jeansnya juga ngebantu ngedapetin look yang rapi dalam tanda kutip karena jeans ini jatuhnya nge-crop, jadinya nggak ada break yang numpuk-numpuk di atas sepatu, jadi looknya terlihat clean gitu, apalagi di pairnya sama sepatu kulit. Tapi unsur streetwear-nya juga tetap dapet, terutama karena setengah ke atasnya yang pakai hoodie di layer sama jaket. Itu kombinasi yang streetwear banget ya, hoodie layer sama jaket, ditambah pakai cap juga buat headwearnya. Jadi ini tuh definisi dari, ini menurut aku ya, nggak tahu bener atau enggak, tapi ada kan terms classy streetwear. Nah menurut aku classy streetwear contohnya seperti ini. Jadi perpaduan antara streetwear sama pakaian yang ada unsur rapinya gitu. Karena classy itu kan artinya berkelas, jadi streetwear yang berkelas. Dan kalau kita ngomong kelas, berkelas, ya pakaian rapi ya yang ada kelasnya. Kayak Peaky Blinders itu berkelas banget. Jadi menurut aku classy streetwear itu perpaduan antara keduanya. Streetwear yang nggak street banget, masih ada unsur rapinya, tapi nggak sampai formal juga. Formalnya diturunin biar ketemu di tengah-tengah sama streetwear.
Lanjut, look yang ketiga kita bikin yang ada unsur tactical, utilitariannya, ada military vibes-nya. Jadi bawahannya kita pakai celana cargo warna hijau olive, ada camo patternnya dan cuttingnya baggy. Ini cargo local brand, Blanc Studio. Terus atasannya kita ganti layering pakai tactical vest warna hitam yang banyak pocketnya. Ini vestnya pull and bear. Footwearnya kita ganti pakai chunky sneakers warna putih ivory yang ada trim warna orange, warna biru, pink, ungu. Tapi yang paling kelihatan trim warna orange-nya ya, jadi bisa color match sama hoodie-nya. Ini sepatu New Balance Vision Racer, seri yang kolaborasi sama Jaden Smith. Terus headwear-nya kita ganti pakai beanie hat warna hitam. Ini topinya Uniqlo. Dan jadi look ketiga yang mencampurkan antara streetwear sama utilitarian atau tactical vibes yang ada military vibes-nya. Terutama karena penggunaan celana kargonya ya, yang warna dan patternnya military banget. Ditambah pakai tactical vest juga. Dan ini salah satu look yang di Indonesia khususnya lumayan naik. Look campuran street, tactical, terutama yang warnanya serba hitam. Nah kalau di sini versi yang ada permainan warnanya. Tapi look ini unsur streetnya juga masih kencang ya, terutama karena penggunaan sneakersnya yang ketemu sama hoodie. Plus color playnya juga asik banget, warna kuning mustardnya ketemu sama off-white dan trim warna orange, warna hitam vest sama bininya bisa matching, dan rumus warna yang bersahabat akrab yaitu warna kuning sama warna hijau. Ngomong-ngomong ini lupa diklip. Nah, mantap. Lanjut, look yang keempat, look terakhir kita tutup pakai look favorite aku. Ada long line layeringnya, pakai tank top warna putih, ini tank topnya H&M. Terus bawahannya pakai sweatpants jogger warna hitam, yang bagian leg openingnya bisa diserot, bisa dikencengin, bisa dikendorin. Ini local brand, Aesthetic Pleasure. Footwearnya diganti pakai plim sole warna merah, ini Converse One Star. Dan masih pakai kaos kaki warna putih, kaos kakinya Uniqlo. Terus layering atasannya diganti pakai salah satu jenis jaket favorit aku, yaitu bomber jacket warna hijau olive. Terus tag hoodie warna merahnya aku pindahin ke lengan si bomber jacket. Aku taruh di red slating pants sleeve-nya, jadinya bisa swinging dan cocok banget ya, karena memang di bomber jacket itu biasanya ada tag warna merah di bagian lengan. Terus buat headwear-nya bisa pakai beanie hat kayak sekarang, nggak usah diganti juga tetap bagus. Atau bisa diganti pakai bucket hat warna hitam, ini topinya Peace Minus One. Terus buat styling jaketnya bisa dibuka atau bisa juga ditutup. Karena look yang kedua tadi udah dibuka, sekarang stylingnya aku tutup. Dan jadi look keempat, salah satu look favorite aku yaitu layering yang di bagian waist-nya kecekek. Mungkin ini nggak semua orang suka, sukanya yang loose jadi harus pakai outerwear yang nggak ada ribbing cuff di area pinggangnya. Tapi aku pribadi suka banget Paul karena terinfluence sama GD. Ini salah satu look layering andalannya GD soalnya. Jadi look terakhir ini penggabungan rumus fashion dari look 1 sampai 3 yang tadi kita udah bahas. Color coordination selang-selingnya ada banget. Warna hitam, merah, warna putihnya juga selang-seling antara dalaman longline sama kaos kakinya, dan rumus color matching juga. Selain warna hijau sama warna kuning, menurut aku warna merah sama kuning juga warna yang cocok banget. Makanya di look ini hint warna merah di sepatu dan di tag jadi pemanis banget, complementing the whole look banget. So guys, itu dia 4 cara style hoodie part 4. Semoga video ini bisa jadi referensi tambahan buat teman-teman eksplorasi mix and match fashion. Hope you guys enjoy this video. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton, udah like, share, dan juga subscribe. Nyalain juga notification bell-nya biar nggak ketinggalan video-video terbaru. And I'll see you on the next video. Peace out.